Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Farmakognosi, mahasiswa semester 2 dari kelas S1B dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru. Nah, kelompok kami itu beranggotakan 10 orang, yakni ada Baizola Ditya Putri, Destia Ramadhani, Garnis Viola Afrilezetira, Intan Ayu Deswinda, Nabila Sabrina, Nadalwa Ayul Kevesta, Natasha Astari, Samsyadia Komara, Vela Agustin, dan Zikra Suhada. Nah, kami akan menjelaskan satu materi tentang terpenoid. Yuk, simak videonya. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan yakni apa itu pengertian dari terpenoid, klasifikasinya, contoh simplisia, dan kegunaan terpenoid dalam bidang farmasi. Yuk, coba kita bahas satu-satu. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar. Dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Terpenoid ditemukan berlimpah dalam tanaman tingkat tinggi. Meskipun demikian, dari penelitian diketahui bahwa jamur, organisme laut, dan serangga juga menghasilkan terpenoid. Terpenoid di alam juga dijumpai dalam bentuk glikosida, glikosid ester, dan iridoid. Terpenoid merupakan derivat hidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Senyawa terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Terpenoid juga disebut isoprenoid. Terpenoid juga merupakan komponen utama penyusun minyak atsiri. Senyawa-senyawa yang termasuk kelompok terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon penyusun. Selanjutnya yaitu klasifikasi terpenoid. Klasifikasi terpenoid ada 6. Yang pertama itu monoterpen yang memiliki jumlah atom C10, sesquiterpen memiliki jumlah atom C15, diterpen memiliki jumlah atom C-nya 20, triterpen memiliki jumlah atom C-nya 30, tetraterpen yang memiliki jumlah atom C-nya 40, dan politerpen memiliki jumlah atom C-nya lebih dari 40. Lalu saja yang pertama yaitu monoterpen. Monoterpenoid merupakan senyawa enses dan memiliki bau yang spesifik yang dibangun oleh 2 unit isopren atau dengan jumlah atom karbon 10. Struktur monoterpenoid dapat berupa rantai terbuka dan tutup atau siklik. Senyawa monoterpenoid banyak dimanfaatkan sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik, dan sedatif. Di samping itu pula, monoterpenoid yang sudah dikenal banyak dimanfaatkan sebagai bahan pemberi aroma makan dan parfum, dan ini merupakan senyawa komersial yang banyak diperdagangkan. Klasifikasi terpenoid selanjutnya itu sesquiterpen. Sesquiterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren yang terdiri dari kerangka asiklik dan bisiklik dengan kerangka dasar naftalen. Senyawa sesquiterpenoid ini mempunyai bioaktivitas yang cukup besar, di antaranya adalah antivedan, hormon antimikroba, antibiotik dan toksin, serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis. Senyawa diterpenoid merupakan senyawa yang mempunyai 20 atom karbon dan dibangun oleh 4 unit isopren. Senyawa ini mempunyai bioaktivitas yang cukup luas, yaitu sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, antivedan serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, anti-fouling, dan anti-karsinogen. Senyawa diterpenoid dapat berbentuk asiklik, bisiklik, trisiklik, dan tetrasiklik. Triterpen berdasarkan jumlah kerangka isopren yang dimilikinya. Triterpenoid memiliki 6 unit isopren, 30 atom karbon. Triterpenoid telah digunakan sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria.
Klasifikasi terpenoid selanjutnya yaitu ada tetrapen. Tetrapen tidak pernah mempunyai sistem cincin kondensasi yang besar. Senyawa golongan tetrapen ini dapat berupa senyawa asiklik, monosiklik, atau bisiklik. Yang paling dikenal dari golongan tetrapen adalah karotenoid, suatu pigmen warna kuning sampai merah yang terdapat pada semua tumbuhan dan berbagai jaringan. Karotenoid yang paling tersebar luas adalah beta-karoten. Turunan teroksigenasi dari hidrokarbon karoten adalah xanthofil. Dikenal juga tetrapenoid yang tidak berwarna. Perbedaan ini disebabkan oleh ada atau tidaknya ikatan rangka. Klasifikasi terpenoid yang terakhir yaitu ada politerpen. Yang terpenting dalam golongan politerpen ini adalah karet yang diduga berfungsi sebagai zat pembawa dalam biosintesis polisakarida tertentu dalam jaringan tanaman. Stereokimia pada semua ikatan rangkap 2 ditunjukkan sebagai cis. Guta dan balata adalah polyisterpen juga, tetapi strukturnya semua trans. Berat molekul guta kebanyakan lebih rendah daripada karet. Karet dapat dibedakan dari guta berdasarkan kekenyalan dan kelarutannya yang tidak sempurna dalam hidrokarbon aromatik. Baiklah, kali ini saya akan memberikan contoh simplicia yang mengandung terpenoid. Yang pertama yaitu koko. Nama simplicia tersebut Menthaea arvensis herba. Nama tanaman asal Menthaea arvensis L. Nama keluarga Lamiaceae. Zat berkhasiat. Tanaman mengandung minyak asidi 1-2% dengan kandungan utama berupa mentol 80-90%. Metode dipyruton, linalol, hexofenilacetat, etilamil karbionil, dan neomentol. Penggunaan dalam ramuan. Koko berkhasiat untuk mengeluarkan gas dari saluran pencernaan atau karminatif dan mengurangi ketegangan otot atau antispasmodik, melancarkan pengeluaran keringat atau diaforetik, obat batuk, obat perut, dan obat sakit kepala. Yang kedua yaitu serai. Nama simplicia Piperis folium. Nama tanaman asal Cibepogon nardoslin. Nama keluarga Piperaceae. Zat berkhasiat minyak asiri, geraniol, citronellal, eugen methyl ether, citrat, dipenten, eugenol, kadiden, kadinol, dan limonen. Penggunaan antisariawan, anti batuk, adstigen, dan antiseptik. Yang ketiga yaitu jambu batu. Nama simplicia Psidipholium. Nama tanaman asal Psidium guajava. Keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat zat sama minyak astiri, quercetin, leukosionidin, asam arginelat, resin, dan minyak lemak. Penggunaan disetrin, haid tidak lancar, keputihan, dan mencret. Contoh simplicia berikutnya yaitu kaca piring dengan nama latin Gardenia augusta herba, merupakan keluarga dari tanaman Rubiaceae. Zat berkhasiat yang terkandung dalam tanaman ini yaitu mengandung minyak menguap, linalol, stiroliasetat, gardenin, kerosin, dan quercetin. Penggunaannya ini dapat digunakan sebagai mengobati asma, menambah nafsu makan, menguatkan jantung, mengobati sembelit, sebagai antibiotik, anti radang, antipiretik, serta membersihkan darah dan menghilangkan pembekuan. Berikutnya yaitu Kamboja dengan nama latin Plumeria flos,
merupakan keluarga dari tanaman Apocynaceae. Zat berkhasiat yang terkandung dalam tanaman ini yaitu salah satunya fuvoplumielin yang memperlihatkan daya mencegah pertumbuhan bakteri, dan juga mengandung minyak menguap antara lain geraniol, farnesol, citronellol, fenetilalkohol, dan linalol. Dapat digunakan untuk antipiretik, diuretik, dan antifusif. Selanjutnya yaitu cengkeh. Nama latinnya Floscariopilaceae, merupakan keluarga dari Myrtaceae. Zat berkhasiat yang terkandung dalam tanaman ini ialah minyak atsiri, caryophyllene, zat sama, lemak, asam oleanolat, dan eugenol. Penggunaannya dapat digunakan sebagai obat sakit gigi, yaitu penggunaannya sebagai obat luar, rematik juga sebagai obat luar, analgesik, dan juga dapat digunakan sebagai obat penambah nafsu makan. 7. Temu kunci. Nama simplicianya itu Bosenbergia rhizoma dan nama tanaman asalnya Bosenbergia pandurata. Dia ini berasal dari keluarga Zygiberaceae. Dan zat yang berkhasiat dalam temu kunci yaitu ada minyak atsiri seperti sineol, zat pati, kamfer, deborneol, dan zigiberin. Ada juga zat seperti kurkumin dan zedoarin. Temu kunci ini dapat digunakan untuk batuk, keputihan, membangkitkan nafsu makan, memecahkan perut, mulas, radang rahim, sariawan, dan untuk obat luar ini juga bisa digunakan untuk panu. 8. Sidaguri. Nama simplicianya yaitu Side herba dan nama tanaman asal Sida rombifolia L. Dia ini berasal dari keluarga Malvaceae. Zat yang berkhasiat pada sidaguri yaitu flavonoid, sterol alkaloid hipavorina, gula, diterpenoid. Dia ini berkhasiat juga untuk batuk, batu ginjal, cacing kremi, demam, disentri, malaria, sakit perut, rematik, dan lain sebagainya. Untuk obat luar ini juga bisa digunakan untuk obat bisul, eksem, gatal, dan ketombe. 9. Srikait. Nama simplicia Annone radix atau Annone cortex. Nama tanaman asal yaitu Annona squamosa L. Berasal dari keluarga Annonaceae. Zat berkhasiat dalam srikaya yaitu ada borneol, campol, terpen, alkaloid anonain. Penggunaannya bisa digunakan untuk stres, menghilangkan nyeri tulang punggung, sembelit, dan pencahar. 10. Tasbih merah. Nama simplicia Channa indica rhizoma. Nama tanaman asal Channa indicalin. Dia berasal dari keluarga Sanaceae. Zat yang berkhasiat dalam tasbih merah yaitu 6 substansi fenol, 2 terpen, 4 kumarin, pati, glukase, lemak, alkaloid, dan getah. Penggunaan tasbih merah ini dapat digunakan untuk penurun panas, tekanan darah tinggi, sakit kuning, batuk darah, keputihan, dan lain sebagainya. Manfaat terpenoid dalam bidang farmasi. Yang pertama itu, terpenoid itu memiliki fungsi sebagai pengatur pertumbuhan, yakni dimiliki oleh jenis terpenoid sesquiterpenoid abscissens dan diterpenoid gibberellin. Lalu yang kedua, terpenoid itu berfungsi sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik, dan sedatif sebagai bahan pemberi aroma makanan dan parfum, yaitu dimiliki oleh jenis terpenoid monoterpenoid. Lalu yang ketiga, sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria, yakni dimiliki oleh jenis terpenoid.
Yang keempat, sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, antivedan serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, anti-fouling, dan anti-karsinogen. Ini merupakan manfaat dari diterpenoid. Dan yang kelima, sebagai antivedan, hormon, antimikroba, antibiotik, dan toksin, serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis. Nah, ini merupakan manfaat dari sesquiterpenoid. Nah, selanjutnya, beberapa terpenoid tertentu yang tidak menguap juga diduga berperan sebagai hormon seks pada fungus, atau disebut juga dengan JAP. Baiklah, sekian dari video kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun pengucapan. Baiklah, sampai jumpa di lain video. Bye-bye.